Was-was itu termasuk salah satu godaan setan. Jadi cara setan menggoda kita itu ya dengan kadang memunculkan rasa takut, dengan adanya lintasan-lintasan yang aneh-aneh gitu ya. Ya, termasuk was-was juga bikin kita merasa selalu salah, sholat salah, bersuci salah, semua salah. Dengan tujuan apa? Sehingga ketika kita punya rasa takut itu, kekhawatiran itu, akhirnya yang diharapkan setan, nanti lama-lama kita akan meninggalkan kewajiban kepada Allah. Itu yang dia kejar. Maka ketika ada rasa ini lawan, jangan mau nyerah. Umi nggak tahu juga kenapa ya, kok dari mulai ketika Umi kadang jadi belajar bareng bersama Buya dan Umi ya dalam acara belajar bareng, pertanyaan paling banyak itu memang masalah was-was. Nggak tahu kenapa kok zaman gini kok malah yang punya penyakit was-was itu memang semakin banyak. Artinya itu nggak bisa mengobati kecuali diri Anda sendiri. Artinya harus benar-benar dilawan. Dan sebenarnya was-was itu karena kurang paham akan ilmu. Sebenarnya kalau orang ngerti ilmu itu akan semakin ringan dalam segala hal. Umi dulu terus terang ya, Umi dulu ketika belum belajar benar-benar, itu kadang memang dalam memahami najis itu banyak salah kaprah. Seringkali kalau sudah habis selesai bersuci dari haid gitu ya, itu udah bajunya nggak boleh dipakai lagi. Baju bekas haid itu kayak sudah kena najis semuanya. Kalau sudah misalnya handuk jatuh ketika Umi mandi di kamar, mandi di hamam gitu ya, di kamar mandi, itu kok handuk jatuh, udah dianggap pasti najis. Kalau sudah ke pasar, itu mau sholat tuh bingung, kenapa? Bajunya najis. Karena tadi habis dari pasar, keringetan, kotor, akhirnya najis. Sehingga kadang sholatnya gimana? Sholatnya nanti aja lah, di rumah aja lah, mandi biar bersih, biar ganti dulu. Sehingga kadang nyampe ke rumah nggak taunya sholatnya waktu zuhur udah habis. Itu masa itu pernah Umi lewati. Pernah, sehingga ketika Umi belajar benar-benar, kita kenal, sudah mulai mempelajari ilmu agama. Ya Allah, akhirnya Umi itu banyak ngomong, kenapa dulu bahlul banget? Kenapa kok bahlul banget? Ternyata syariat itu begitu ringannya. Nggak ada baju najis gara-gara dipakai oleh orang haid. Karena emang orang haid kan darah kan, ya mohon maaf, darah tuh ada tempatnya. Nggak ada orang bajunya dilumurin pakai darah juga. Gitu. Jadi bukan berarti yang dipakai orang haid setelah itu bajunya najis. Setelah itu juga kalau kalau mandi di kamar mandi gitu, nggak langsung semua yang berarti kamar mandi dindingnya, lantainya semua najis. Mohon maaf, WC kita, kamar mandi kita saat ini bukan seperti zaman dulu gitu loh. Bukan seperti zaman yang ibaratnya kadang sekarang tuh kloset tuh sudah ada tempatnya. Ya ibarat orang pun tahu kalau ingin buang air kecil, buang air besar ya di klosetnya gitu loh. Jadi nggak bisa kita langsung menghubungi kamar mandi tuh bahwa hukumnya najis, lantainya pasti najis, nggak ada. Begitu juga kalau kita pergi jalan-jalan, kita pergi belanja atau apa, nggak langsung dihukum baju kotor najis. Karena najis itu nggak bisa pakai bahasa kayaknya. Jadi yang Anda harus pahami, al-yakin la yazulu bisyak. Jadi ada kaidah dalam fikih itu, al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan itu nggak hilang karena ragu. Sekarang asalnya, jadi kita lihat kembali kepada asal. WC, oke, memang di situ ada kloset, kadang digunakan untuk orang buang hajat, ada najis yang kadang bisa saja terpercik. Tapi kan bisa saja tuh bukan pasti. Mungkin ada pipis yang terpercik atau mungkin ada siraman air yang terpercik, itu kan baru mungkin. Akan tetapi asalnya lantai, asalnya dinding, ini semua adalah suci kan begitu. Sehingga kembalikan ke hukum asal. Kalau kita yakin dengan kesucian hukum asal, lantainya adalah suci, kita yakini itu dulu. Karena najis juga kita tidak melihat kan gitu. Sedangkan yakinnya kayaknya mungkin kepercikan kan mungkin. Mungkin tadi ada air kencing yang mungkin masih gitu loh. Kita belum bisa memastikan. Jadi kalau memang masih mungkin melawan yakin, maka yang menang yakinnya. Kesucian lantai, kesucian dinding ini lebih diutamakan. Makanya baju jatuh, handuk jatuh di kamar mandi. Selagi kita merasa tadi kemungkinan itu masih kemungkinan adanya najis itu kemungkinan, maka handuk itu suci. Karena yakin untuk najis itu gak bisa pakai kayaknya. Sama baju tadi kita pergi ke pasar ikan lagi. Di situ ada orang yang motong ikan, darahnya percik misalnya begitu. Atau orang ayam, ada darah. Kadang mungkin lantainya juga bercampur darah. Pas itu lagi becek lagi. Sekarang tanyakan dulu, Anda tadi ketika pakai baju pergi ke pasar, bajunya yakin suci atau enggak? Yakin, ini baju bersih nih baru saya cuci. Oke, sekarang Anda ke pasar. Lalu ketika itu mungkin ada becek dan sebagainya. Najisnya gimana? Kayaknya kena, kayaknya. Nah ini kayak ngelawan baju yang diyakini suci. Maka yang menang adalah baju sucinya. Kayaknya itu jadi kalah. Ya, jadi najis itu akan menang kalau yakin ketemu yakin. Jadi baju Anda yakin sucinya, lalu Anda ke pasar yakin kecipratannya. Dan
yakin cipratannya itu ada darahnya. Gitu. Yakin cipratan itu ada najisnya. Darah pun ya, kalau misalnya darah ikan, itu pun kalau misalnya nyiprat ke kita pun gak langsung dihukumi najis semua kok. Dilihat kalau hanya sedikit ibaratnya begitu. Hukum masih darah sedikit itu masih dimaafkan. Itu. Jadi banyak celah sebenarnya. Jadi semakin akhirnya begitu mempelajari, ya Allah, kenapa balul banget. Gara-gara khawatir baju kotor, baju dianggap najis, akhirnya jadi ninggalin sholat. Dosanya lebih gede. Ya Allah. Padahal sebenarnya kalau kita ngerti hukum, ibadah tuh di mana saja nyaman. Setelah kita ngerti hukumnya, sholat itu Masya Allah, kita tuh nggak ragu. Apakah kita mau sholat di mobil untuk sholat sunnah ya? Kalau di mobil kiblatnya kan arah mobil, atau di kereta, kita nggak lagi takut gitu, nggak was-was lagi. Bahkan Umi kalau sudah di kereta sudah harus memang kita kalau udah perjalanan tuh kita memang Umi udah siap gitu ya, karena memang misalnya udah mikir bahwa nanti di perjalanan Umi akan melakukan sholat duha, misalnya tadi di rumah belum sempat sholat duha, atau nanti ada sholat apa yang pengen, Umi sudah siap, baju Umi itu sudah baju siap sholat. Artinya Umi sudah pakai baju yang memang enak, jadi Umi supaya nggak pusing-pusing cari mukena, itu selalu kita siapkan. Jadi kalau mau pergi cari tangannya yang misalnya bisa ditarik gitu ya, yang masanya bisa nutupin sampai pergelangan lebih gitu, lebih dari pergelangan. Setelah itu kerudungnya juga yang jangan sampai rambut Umi kelihatan. Setelah itu pokoknya dibikin enak. Terus cari baju juga yang paling enak dipakai wudhu, supaya nanti jangan sampai ketika wudhu pasti pusing buka-buka baju dulu gitu kan. Ada makanya kalau sudah pakai mau perjalanan dan diperkirakan kita akan melakukan sholat, pakai kerudung yang simple. Ya gimana kita bisa sholat? Kita kerudungnya aja, jarum pentulnya aja sampai puluhan. Itu masang jarum pentulnya lagi sudah bikin kita males. Ya, belum lagi nanti bajunya manik-manik semuanya. Buka bajunya aja susah, harus butuh pertolongan. Gimana kita mau gampang wudhu, mau gampang ini? Udah gitu nanti kalau dipakai sholat lututnya kena manik-maniknya, tambah lagi malas sholat. Makanya ya subhanallah. Jadi kita ini kadang dalam perjalanan milih baju yang sekiranya menyembikin nyaman sholat itu belum perjalanan sudah pahalanya udah dapet kok gitu loh. Subhanallah, lihat. Jadi begitu mudahnya ya Ukhti ya. Tadi was-was yang di kamar mandi takut lantai. Sudah selagi najisnya tidak Anda lihat, Ukhti masih kayaknya, sudah jangan dianggap. Selagi tidak nampak, tidak diyakini. Nah, jadi kecuali Ukhti yakin ada kencing yang memang benar-benar terpercik. Jadi bukan kayaknya. Jadi ketemu lantainya yakin suci, tapi ketemu dengan najis yang yakin jatuh ke lantai. Maka kalau seperti itu najis, tinggal disucikan saja. Kalau mencucikan hammam gampang, siram aja sudah. Karena ada pengeluar airnya. Jadi gak usah pusing. Gak usah nanti perlu dikeringkan lagi nggak. Kalau sudah airnya ngalir sudah gitu loh. Karena kamar mandi itu kan semuanya ada pembuangannya. Kamar mandi Anda begitu kan gitu. Nggak bukannya airnya langsung. Jadi kalau rata-rata kamar mandi ya begitu disiram ya sudah mengalir, sudah. Anda nggak usah pusing. Tapi ini kayaknya masih, itu yang bikin stres. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan was-was Anda kecuali Anda sendiri. Jadi lawan dengan ilmu. Jadi Anda harus yakin najis itu akan dihukumi najis di saat dengan yakin, bukan dengan kayaknya. Jadi itu ya. Jadi supaya hilang rasa was-was Anda, lawan, jangan dituruti, karena nanti dari mulai was-was ini nanti akan merembet kepada was-was yang lainnya. Orang bisa saja was-was akidah dimulai dari was-was urusan najis. Jadi sampai akhirnya was-was urusan Allah. Apakah benar Allah Tuhanku? Naudzubillah. Sampai gitu nanti kafir nanti. Murtad kita. Naudzubillah. Jadi begitu ya. Jadi Ukhti lawan. Jadi jangan turuti godaan syaitan. Langsung baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak baca Al-Falaq bin Nas nanti. Baca Al-Falaq bin Nas. Nah, itu untuk menjauhkan kita dari godaan syaitan. Lalu usapkan ke seluruh tubuh. Sering baca. Bahkan dalam keadaan haid boleh membaca, karena itu untuk tahasun. Jadi boleh membaca ayat-ayat Al-Quran yang memang untuk penjagaan atau sudah dijadikan zikir itu boleh. Jadi gitu. Jadi Ukhti baca walaupun dalam keadaan haid, boleh baca Al-Falaq bin Nas terus sambil diusapkan, artinya ditiupkan ke seluruh tubuh gitu ya, dengan niat supaya Allah menjaga. Boleh kalau Anda memang punya zikir-zikir yang lain berdulatif, itu rutinkan, istiqomahkan. Ya, jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab.